Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari konsep atom menurut Dalton, kemudian C.C. Thomson, Niels Bohr, Rutherford, dan Niels Bohr. Maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari konsep atom menurut mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang, atau juga dikenal dengan konsep atom modern. Konsep atom inilah yang sekarang digunakan dan inilah yang akan kita pelajari secara lebih terperinci. Sebuah atom terdiri atas inti atom, di mana pada inti tersebut terdapat proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yang bermuatan netral. Sementara elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti tersebut. Posisi elektron di sekitar inti ditentukan oleh 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Gambaran lebih mudahnya, ini misalnya kita akan mencari posisi SMK Negeri 6 Purworejo di Indonesia itu ada di mana. Maka kita pertama akan mencari provinsinya dulu, kemudian apa? Kabupaten, kecamatan, kemudian desanya ada di mana. Kita mulai dari bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan huruf N. Bilangan kuantum utama menyatakan nomor kulit, di mana suatu elektron berada. Nilainya nanti dari N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan, ini ada sebuah inti, kemudian ini ada kulit-kulit ya, kulit pertama ini namanya kulit K, kemudian kulit kedua L, ketiga M, keempat N, dan seterusnya. Kulit pertama ini berarti N-nya sama dengan 1, bilangan kuantum utamanya sama dengan 1. Kulit kedua berarti N sama dengan 2. Kulit ketiga N sama dengan 3. Kulit keempat N sama dengan 4. Mudah-mudahan sudah cukup jelas bilangan kuantum utama. Simbolnya N, pengertiannya adalah nomor kulit di mana suatu elektron berada. Kita lanjutkan dengan jenis bilangan kuantum yang kedua, disebut dengan bilangan kuantum azimut. Simbolnya L. Ini menyatakan bentuk orbital atau subkulit. Jadi kulit itu terdiri atas sub-kulit. Nah, bentuk orbitalnya ini ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Nilainya mulai dari L sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai L sama dengan N-1. Bilangan kuantum azimut yang nilainya L sama dengan 0 ini disebut orbital S, berbentuk bulat ya, seperti bola. Kemudian untuk L sama dengan 1 ini disebut orbital P, bentuknya seperti balon yang dipilin. Ini memiliki 2 cuping atau gambarnya kira-kira seperti ini. Ini orbital P. Orbital P ini nanti ada PX, PZ, PZ tergantung
letaknya di sumbu yang mana. Kemudian L sama dengan 2, ini disebut dengan orbital D. Ini cupingnya menjadi 2 kali lipat. Ini cupingnya menjadi ada 4, bentuknya kira-kira seperti ini. Orbital D ini variasinya kira-kira seperti ini. Nanti ada variasi yang lain. Kemudian orbital L sama dengan 3, ini disebut orbital F. Nah, bentuk-bentuk ini ada S, P, D, F, ini digambar menggunakan persamaan gelombang ya. Persamaan gelombangnya seperti apa, kemudian nanti berarti bentuknya seperti ini. Nah, dalam konsep atom modern ini, orbital ini sebetulnya posisi elektron dan sebagainya itu tidak bisa ditentukan dengan tepat. Hanya ini merupakan kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa memberi contoh yang lebih jelas ya. Ini gambaran sederhananya. Kulit pertama hanya ada orbital S, kemudian kulit kedua ada orbital S, orbital P. Bentuknya seperti cuping tadi, tapi sebetulnya ini sampai mengelilingi inti. Ini saya sederhanakan supaya tidak bertumpuk-tumpuk gambarnya ya. Nah, kemudian ini kulit ketiga ada subkulit, namanya pertama S, kemudian kedua P, yang ketiga orbital atau subkulit D. Nah, kemudian nanti kulit keempat sampai orbital F. Bentuk orbital itu sama ya, bentuk orbitalnya sama. Kalau S berbentuk bulat, semuanya berbentuk bulat, baik kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Orbital P bentuknya seperti ini, walaupun kulitnya berbeda, bentuknya akan sama, hanya ukurannya lebih besar. Nah, orbital ini sebetulnya kebolehjadian ditemukannya elektron dalam jumlah maksimal. Nah, ini kalau lintasan pertama di sini di lingkaran ini berarti kebolehjadian menemukan elektronnya paling besar. Nah, kemudian di bagian ini berarti ini paling kecil, kemudian ketemu lagi paling besar lagi, paling kecil, paling besar lagi. Nah, sebetulnya posisi elektron tidak bisa ditentukan secara tepat menurut konsep ini, hanya peluang ditemukannya paling besar ini sesuai dengan bentuk orbitalnya. Adapun bentuk orbital secara lebih detail, mungkin ini lebih jelas kita gambarkan dalam bentuk 3 dimensi. Ini ada tampilan yang saya ambil dari internet, bentuknya seperti ini ya. Orbital S di kulit pertama namanya orbital 1s. Nah, ini bentuknya sama karena S, tapi ini di kulit kedua namanya orbital 2s. Nah, kemudian ini yang seperti balon dipilin, ini mengikuti sumbu X tadi namanya PX. Kalau mengikuti sumbu Z berarti PZ, mengikuti sumbu Z adalah PZ. Nah, kemudian tingkatan energi yang lebih tinggi lagi adalah 3S, sama bentuknya bola ya. Bola setelah 3S nanti adalah 3P ya. PX, kemudian PZ dan PZ. Nah, semuanya berporos pada inti. Jadi bentuknya bertumpuk-tumpuk. Maaf. Bentuknya bertumpuk-tumpuk.
orbital 4s. Ini orbital 3D ya. Jadi ini variasi lain dari orbital D selain yang berbentuk tadi 4 cuping atau bunga tadi ya. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk orbital. Kita beri satu contoh. Misalnya suatu elektron berada di kulit ketiga, maka orbital apa saja yang mungkin dimiliki oleh elektron tersebut? Kulit ketiga berarti N sama dengan 3. Kemudian orbital apa saja? Nah, berarti orbitalnya mengikuti bilangan kuantum azimut ya. Jawabnya adalah L sama dengan 0, 1, 2. Ini maksimal 2 karena maksimal N-1, 3-1 itu 2. Maka bentuk orbitalnya adalah 0 apa? S, kemudian 2 P, 3 D.